Dukung program MBG, tiga sebut malaikat juga makan. Ini apalagi coba. Nih langsung simak cuplikan videonya. Makan bergizi gratis. Makan adalah hal yang mulia. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang menolak dan menentang makan. Orang jahat juga makan, malaikat juga makan. Jadi orang yang menolak makan adalah orang yang menginginkan kematian. Karena tanpa makan pasti mati. Yang memberi makan siapa? Bapaknya kepada anaknya. Siapa bapaknya? Negara Republik Indonesia. Prabowo Subianto adalah papa dari semua. Orang jahat juga makan, malaikat juga makan. Mulutmu bau menyan. Emang tahu dari mana kalau malaikat juga makan? Wajar ya kalau ada yang kontra dengan program MBG. Lagian mereka yang menolak itu karena anaknya keracunan setelah diberi MBG. Mereka yang menolak MBG itu bukan berarti menolak makan, tapi mereka memang tidak ingin melihat anaknya terus-terusan menjadi korban. Entah kenapa ya, menteri di pemerintahan sekarang ini ada saja gebrakannya. Aura menjilatnya itu sangat kuat. Pantas saja ya kalau ada yang mengatakan bahwasanya lantai istana sekarang ini semakin licin. Tahu nggak kenapa? Karena banyak air liur para penjilat. Orang jahat juga makan, malaikat juga makan. Baru tumon aku malaikat mangan MBG ora lambene pike ora enek-enek. Kowe iki mari mangan menyan mbok piye kok ngawur lek omong. Jelas-jelas wong-wong iki menolak MBG karena anaknya takut keracunan makan MBG. Kita sebagai orang tua sudah bisa mencukupi kebutuhan anak dan makan sehari-hari. Oh, pekok kowe iki. Makan bergizi gratis. Makan adalah hal yang mulia. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang menolak dan menentang makan. Orang jahat juga makan, malaikat juga makan. Lah ya ta, ukara anyar maneh. Saiki malaikat barang disangkut paut nih karo perkara sing ora patut akeh omong kosongi. Masa aku mung perkara belani MBG kok iso akeh pejabat ketara pekoke. Wong pengen belani MBG lho, sampai bawa-bawa malaikat. Lha gak sekalian sampean to sing dibawa malaikat, Pak. Daripada tiap muncul omongane malah kaya tukul. Iya. Wes Pak, penting kalau Pak urusan hamil lho masih banyak PR-nya. Jangan malah ngaco kemana-mana. Kan ibaratnya kerja udah ada tiap divisinya. Kalau MBG sampean juga ikut bersuara, kan kesannya ada bagian juga di sana, gitu loh, ya tak? Cocok, budal. Betul lagi. Emang ya menteri sekarang nggak beda ya. Selalu memberi kejutan pada masyarakat, rakyat. Semalam bapak ini bilang apa, Dek? begal harus dilindungi. Sekarang dia dukung MBG bawa malaikat. Katanya malaikat juga makan MBG. Kata bapak ini orang jahat makan, malaikat juga makan. Pak, mulutmu bau menyan. Asal ngomong. Tahu dari mana lah bapak? Kalau malaikat makan MBG, wajar aja kalau banyak yang menolak MBG. Karena banyak kasus anak keracunan. Entah kenapa ya, menteri di pemerintahan sekarang ada aja gebrakannya. Aura menjilatnya sangat kuat. Pantas aja ada yang bilang kalau lantai istana sekarang ini begitu licin. Tahu nggak kenapa? Karena banyak air liur para penjilat. Apa luar biasanya cara Allah menyatakan ini semua. Kepala BGN-nya diganti, ASN sekian ratus atau sekian ribu dipecat katanya. SPPG katanya 800 sekian ditutup. 13.000 yang baru ngantri dibuka. Setan. Enggak ada urusan ya. Karena saya bicara dari hati saya. MBG kita teruskan. Setan. 800 ditutup, 13.000 mau buka. Insentif 6 juta per harinya jalan. Dajjal.
Jadi saya juga mau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun buat anak-anak yang diracuni oleh negara sejak tahun ajaran 2026. Dan kita tahu sampai sekarang tidak ada korban keracunan yang berani bicara karena yang turun yang unyu-unyu ini di belakang mengintimidasi warga, mengintimidasi orang tua siswa, mengintimidasi kepala-kepala sekolah, mengintimidasi korban-korban keracunan sehingga mereka tidak berani bersuara. Alat negara dibayar pakai pajak kita, kelakuannya setan. Menteri HAM Natalius Pigai sebut malaikat juga makan. Kalau nggak makan, mati. Orang jahat juga makan, malaikat juga makan. Ini dulu pilihan siapa sih menteri gini? Karena tanpa makan pasti mati. Yang memberi makan siapa? Negara Republik Indonesia. Prabowo Subianto adalah papa dari semua. Begini ya, saya juga tahu kalau mau bertahan di kabinet Prabowo Gibran itu ya harus ngejilat dengan cara memuji program MBG ini. Tetapi pujian ini menurut saya sangat tidak masuk akal dan berlebihan juga ya. Prabowo itu adalah bapak kita semua. Itu maksudnya apa? Selain itu, ini sepertinya untuk mempertahankan program MBG ini, itu alasannya berubah-ubah terus ya. Pada awalnya program MBG ini diperuntukkan untuk menurunkan angka stunting. Mungkin itu kelihatannya sangat tidak masuk akal ya. Sudah banyak kritik dari akademisi kalau mau menurunkan angka stunting itu sudah tidak masuk lagi di umur anak-anak sekolah ya. Sehingga sekarang berganti jadi urusan perut ini, lapar. Stop nego, stop lobby. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono resmi mengubah aturan untuk dapur MBG. Sekarang dapur bermasalah bisa ditutup permanen. Sudaryono mengungkapkan sebelumnya belum ada aturan yang jelas soal dapur yang disuspend. Akibatnya ada pengelola yang datang ke Jakarta menemui pimpinan agar status suspendnya dicabut. Menurutnya, kondisi itu membuka ruang munculnya fitnah, dugaan transaksi, hingga tuduhan membela kelompok tertentu. Karena itu, BGN menerapkan sistem sanksi yang baku. Suspend ringan 10 hari, suspend sedang 20 hari, dan suspend berat 30 hari. Dan kalau setelah itu tidak ada perbaikan, dapur MBG akan dikenai penutupan permanen. Menurut kamu, aturan baru ini bikin tata kelola MBG lebih transparan atau justru terlalu keras? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. MBG itu mulia. Orang jahat makan, malaikat makan. Kata siapa? Kata Bapak Pigai, ya, Menteri HAM. Kenapa Menteri HAM ada di MBG ya? Kenapa komentar soal MBG ya? Agak ruwet juga memang ya. Jadi dia betul mengatakan seperti ini. Bapak Prabowo itu bapak kita semua. Emang bener dia kalau ngomong. Aduh, kopiah gue jatuh. Ya, jadi sekarang orang yang menolak MBG berarti dia menantang kematian, bener gak sih? Menginginkan kematian katanya. Jadi kalau kalian nggak mau mati, kalian jangan tolak MBG. Jadi yang keracunan itu bohong guys. Itu cuma 0,000. Ada puyeng. Menurut kalian gimana nih ya? Itu ya pernyataan Menteri HAM Pigai. Ini ya, dukung MBG, pikir sampai malaikat juga makan. Aduh. Ini menteri siapa sih dulu yang milih kok kayak gini? MBG ini memang ya masih penuh dan misteri ini. Nggak ada habis-habisnya di masalah MBG ini ya. Gini lah, betul itu, orang tua menolak MBG bukan karena dia nggak mau, karena dia nggak mau anaknya terus-terusan keracunan makanan tersebut. Terus
berita juga banyak sekali ya, kasus keracunan MBG itu sudah banyak sekali, tapi kenapa masih dilanjutkan aja. Aduh, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.